Kemudian untuk mengajak orang sebanyak mungkin beribadah di dalamnya. Dibikin mewah supaya muncul semangat, ada kenyamanan, dan ada kebanggaan kita beribadah di dalamnya. Nah, ini nggak ada masalah. Jadi yang tercela itu sekali lagi bukan membuat masjid terukir, bukan menaruh perhiasan di masjid, bukan itu. Yang menjadi tercela adalah memperhiasankan masjid. Masjid jadi piasan, bukan lagi tempat ibadah. Menjadi tempat tontonan, bukan tempat untuk peribadatan. Dan masjid, saya pernah sampaikan di sini beberapa waktu sebelum ini, bagi umat Islam masjid itu adalah pusat segala-galanya. Pusat peribadatan, juga pusat pendidikan. Dari masjid itulah kita mendapatkan pengetahuan. Para ulama sesering mungkin datang ke masjid untuk menyampaikan apa yang ia ketahui, untuk berbagi. Yang enggak ulama pun juga datang ke masjid untuk sampaikan kepada yang lain. Setelah menyimak dari yang lebih paham, sampaikan lagi kepada yang kira-kira kurang paham. Atau kalaupun orang lain sudah paham, kita sampaikan juga sebagai bentuk peringatan. Wa tawasau bil haqqi. Jadi persoalan menyampaikan kebenaran ini bukan karena seorang lebih paham, yang lain kurang paham. Persoalan menyampaikan kebenaran ini adalah karena ini kewajiban kita semua. Semua orang beriman, semua orang beramal saleh itu akan menjadi orang yang beruntung dan terhindar dari kerugian apabila menjalankan tugas dan fungsi ini. Fungsi menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebajikan satu sama lain. Oleh karenanya kalau kita mendengar orang menyampaikan nasihat kepada kita, jangan kita lawan, jangan kita ejek. Bakun kegop, jangan. Disampaikan kebenaran untuk kita, ya kita dengar. Kalau udah bosan mendengar ulangnya itu aja, kita bilang yang lain hana be putar film sosok kan gitu kan. Yang lain pulom, begitulah kira-kira. Kalau itu aja dia ceritakan. Kalau misalnya kita nggak sanggup dengar lagi, kita minta yang lain gitu. Nggak boleh kita mencela dan mencerca orang yang menyampaikan kebenaran. Jadi masjid sekali lagi pusat ibadah. Ya, permukaan bumi terbaik itu Bapak Ibu yang berbahagia adalah di dalam masjid. Tak ada yang lebih mulia kecuali di Al-Haramain. Al-Haramain itu ya Mekah, Madinah. Tetapi selain itu permukaan bumi yang paling mulia itu di masjid. Maka kalau ada di antara anak-anak kita bercita-cita untuk ke masjid, itu cita-cita yang agung dan mulia. Kalau dia bilang saya cita-cita ingin menjadi muazzin masjid, ingin menjadi pengurus masjid, ingin menjadi khadam masjid, ingin menjadi imam masjid, atau ingin ke masjid saja, itu adalah sebuah cita-cita agung dan mulia. Karena dia ingin menuju tempat yang tersuci yang ada di muka bumi. Jadi jangan pula bercita-cita ke Eropa, keliling Eropa, cita-cita ke Bali misalnya. Walaupun boleh, nggak ada larangan untuk pergi ke daerah-daerah yang kita sebutkan tadi. Tetapi intinya tempat terbaik, permukaan bumi terbaik adalah masjid. Jadi masjid pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat informasi, pusat persaudaraan. Di masjidlah kita rangkai, kita bingkai persaudaraan. Walaupun belakangan ini agak berjarak dikit kita waktu duduk dalam salat, ya kan? Ya, dengan berbagai pertimbangan, ya nggak tahulah. Yang penting walaupun ada berjarak-jarak dikit, tapi hati kita tak boleh jarak. Kita tetap merasa dekat, merasa akrab, merasa seirama, segerakan kan? Ketika imam membaca Allahu Akbar, serentak kita semua mengikutinya, sama-sama. Nggak ada yang lama ruku, nggak ada, semuanya ruku. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, serentak pula kita bangun semuanya. Nggak ada dawadawi kan dalam hal ini, nggak ada jamaah misalnya tepuk dulu bahu imam, baik long nggak ada dawadawi dalam masjid, nggak ada komplain, nggak ada protes.
begitu patuhnya kita dalam melaksanakan ibadah di dalam masjid, sehingga ini merupakan lambang ukhuwah yang sangat agung, lambang persaudaraan yang sangat berarti, sangat bermakna bagi kita. Nah, jadi sekali lagi, masjid dijadikan sebagai hiasan, sebagai kesenangan mata. Ini sebuah tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat, dan perbuatan itu perbuatan tidak baik, pekerjaan itu tercela. Tetapi membangun masjid yang indah, yang bagus itu tidak menjadi soal, selagi untuk menyemangati orang dalam beribadah itu tentu sangat bagus. Apalagi kalau kita memiliki kekayaan dan kemudahan kita bangun masjid yang bagus, sehingga orang-orang di sekitar rajin pergi ke masjid. Berapa banyak pahala yang akan kita peroleh, seperti yang dilakukan oleh almarhum Haji Harun itu. Banyak sekali orang bersujud di masjid yang beliau bangun itu. Orang-orang sebelumnya mungkin agak jarang ke masjid, atau warga sekitar sebelumnya agak jauh ke masjid. Dengan ada masjid itu, berapa banyak ibadah orang, pahala yang orang dapat, dan juga tentu saja juga Allah berikan pahala untuk beliau yang telah memfasilitasinya. Mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, kata Allah. Barang siapa yang menyediakan tempat untuk beribadah, maka dia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah itu sendiri. Kita lanjut ke nomor 53. Zakhrafatul buyut wa tazyinuha. Ini kelanjutannya. Setelah menjadikan masjid sebagai hiasan, manusia akhir zaman juga membuat ukiran-ukiran untuk rumahnya, sehingga hanjit muntah cukai membuat ukiran dan hiasan untuk rumahnya. Rumah menjadi sumber sumber itu juga sumber pemberitaan tadi. Dibikin hiasan, dibikin warna emas, dibikin sehingga orang-orang ketika melintasi depan rumah dia bisa bertabrakan karena mempertahankan arah pandangan ke rumahnya, sementara orang harus lalu lalang, harus berjalan terus dekat mengkok nenggok. Kenapa? Karena nggak lepas-lepas pandangan ke rumah yang dibikin indah-indah itu. Rumah pada dasarnya kan tempat kita beristirahat, dan juga tempat kita melaksanakan ibadah kan, ibadah sunat kan, lebih baik dilakukan di rumah. Salat tahajud, salat duha, bagus. Salat-salat sunat lainnya bagus dilaksanakan di rumah. Juga membaca Al-Quran, tilawah selain di masjid juga sangat bagus di rumah. Nawwiru manazilakum bis salah wa tilawatil Quran, kata Rasulullah. Hiasi rumahmu itu dengan salat sunat maksudnya, dan juga dengan membaca Al-Quran. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kuburan, atau seperti rumah hantu, rumah kosong, rumah tak berpenghuni. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran di dalam rumah. Intinya di rumah itu kita beristirahat, kita berkumpul bersama keluarga, kita membuat rancangan-rancangan, rencana-rencana, dan rencana-rencana untuk kegiatan, untuk kerja dan sebagainya. Itu rumah. Jadi untuk istirahat. Fungsi rumah untuk itu. Ketika rumah sudah dibuat hiasan, maka fungsi sudah berubah. Jadi museum, jadi tatapan. Rumah dibuka dari pintu ke pintu likud. Tiap hari orang datang berfoto. Nanti bayar setiap kali masuk. Yang kana peranguinya dino bapak ibu bahagia. Memang kalau naino badayong. Perilaku seperti itu sudah mulai ada Pak di tempat lain. Saya pernah berkunjung ke sebuah tempat, itu rumahnya itu terbuka untuk umum, bayar tiket waktu masuk, entah berapa, entah 10.000 atau 20.000. Setelah bayar tiket baru masuk ke dalam. Nengok kamar tidur, nengok kamar ini. Jadi nggak ada lagi rahasia di rumah itu. Jadi rumah untuk pajangan, untuk pameran, untuk pusat perhatian. Nanti orang puja-puji, si Anu tu punya rumah besar, punya rumah mewah, sampai kamar tidurnya. Yang orang
Kenapa leh? Gitu lah. Nah, yang seperti ini yang tercela. Bukan berarti pegawai rumah lagak-lagak itu tercela, enggak. Yang tercela itu pegawai rumah menjadi lagak sehingga rumah yang indah itu menjadi sasaran kunjungan orang, dan juga kita menjadi sangat suka kepada rumah itu sehingga nggak mau pergi kemana-mana lagi. Masjid pun nggak sampai lagi kita. Nggak mau bersahabat lagi, nggak mau bersilaturahim lagi. Kenapa? Rumah udah cantik kali. Sayang ke rumah punya udah tinggal. Ada undangan orang walimah, jangan pergi walimah. Pakon rumah tinggal sendiri nanti, sayang ke rumah. Nah, ini yang dilarang. Tapi kemarin udah dilarang juga walimah-walimahan nih, Pak. Karena selama Covid ini siapa yang bikin walimah kena denda macam-macam. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan baik ya. Baik berat-berat dah lah udip ni. Dibanci gau kena mengkawin ya. Macam-macam dong larangan. Lebala pulang akan gebila Allah. Kita lanjutkan. Jadi zakhrafatul buyut wa tazyinuha maksudnya adalah membuat rumah sebagai pajangan untuk memuaskan penglihatan orang. Orang datang ke situ untuk berpuas-puas diri, untuk foto-foto. Habis pengkenli. Sehingga nggak sempat pikir-pikir rumah dia, sibuk nengok-nengok itu aja. Terbentuklah dalam pikiran dia, dalam pikiran orang yang berkunjung, rumah saya kalau ada duit nanti bikin rumah kayak gitu. Kalau ada duit bikin rumah mana? Kakak kalau ada duit bikin rumah kayak gitu, siang, malam, pagi, sore kalau ada duit mesti napeng, penghana. Akhirnya nggak bikin rumah. Ada duit sedikit, oh ini belum cukup untuk buat rumah seindah itu. Akhirnya nak buat rumah. Kan rusak jadinya kehidupan di alam semesta ini. Di sisi lain juga akan menimbulkan kecemburuan. Kata Imam Al-Ghazali kan, hasad itu berawal dari adanya aljah dari pihak lain. Nah, jadi hasad itu buruk, hasad itu tercela. Hasad artinya dengki, dengki, iri hati, cemburu. Dengki itu perbuatan tercela. Sampai-sampai Rasulullah mengecam iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian rasa iri hati atau dengki. Karena rasa iri hati dan dengki itu dapat membakar kebajikan yang ada pada kalian. Maksudnya membakar pahala, memusnahkan pahala kalian, seperti api yang membakar kayu yang kering. Habis lu. Kayu kering itu kalau kena api habis terbakar semuanya. Yang tersisa nanti hanya arang dan debu. Begitu pula orang saleh, orang beriman, orang berbuat baik. Kalau dalam dirinya ada hasad, maka hasad itu membakar semua pahala dia, semua kebajikan-kebajikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi hasad itu, memelihara hasad ibarat kita memelihara ayam lalu meletakkan dua anak cerapai, 2 ekor anak musang di dalam kandang ayam. Dari hari ke hari satu persatu ayam diterkam oleh cerapai atau musang itu. Atau memelihara singa di dalam kandang kambing. Satu persatu kambing dimakan oleh singa. Begitulah kira-kira tamsilan hasad itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi Bapak Ibu ya, hasad itu memang buruk. Hasad itu memang tercela. Tapi ada lagi persoalan lain yang lebih tercela. Apa itu? Ada aljah. Apa aljah itu? Kemewahan yang dipamer-pamer. Nah, kalau misalnya tidak ada memamerkan kemewahan, nggak muncul kan iri hati dan dengki orang lain. Ini dipamer-pamer. Najum mahal tabo, misalnya ada jam mahal dipasang di sini atau ada batu giok misalnya. Yang mahal-mahal dipasang di sini. Waktu takbiratul ihram gini dia kasih nampak sama orang. Allahu Akbar. Dalam hati biar nampaklah sama orang di samping. Ini aljah namanya. Moto gemita yang paling mewah. Apalagi rumah bikin semewah mungkin. Baju ibu mewah datang. Nyempeng hanam misalnya kan. Lalu muncul iri hati yo. Kerja cuma pegawai. Pegawai kan udah tahu kita berapa gajinya. Tapi yang pejabat, kepala dinas pun kan kita tahu gajinya berapa. Kan sekarang mudah kita akses semua.
wali kota, wali kota pun kita tahu kan berapa gajinya kan. Apa wajar seorang wali kota ni Alphard misalnya? Mabek gua pegang dek karunya. Wajar kepala dinas naik mobil-mobil mewah. Kenang gede kata ketok-ketok kau yang enggak lagi karu dekut. Tapi begitulah dia. Ini aljah namanya apa ibu negara. Di negara-negara yang tingkat kemiskinannya banyak, ini sering terjadi yang aljah begini. Saya pernah sampaikan di sini dan pernah saya bawa ke sini kan orang Brunei dulu kan. Kayak ada orang Brunei, Pak. Tapi motor namanya mewah banyak. Mobil sultan aja biasa aja, sultan pergi ke pangeran pergi ke masjid itu biasa aja. Kita di sini nunggu-nunggulah pajan pangeran gitu bayang itu. Plat kali muntah bang. Mewah kali hidup mereka, tapi mereka nggak tampilkan kemewahan kepada rakyatnya. Kenapa? Ya, begitu tradisinya, begitu mungkin pelajaran yang mereka terima. Kita bacut nak puduh jujur urang. Pura-pura putih motor supaya diulegop kan. Nah, ini aljah ini lebih buruk kata Imam Al-Ghazali. Dengan ada aljah, pamer kemewahan ini muncul iri hati, muncul dengki. Yang hana dipilih ke wali kota orang mempalak degili. Yang hana dipilih ke pulau, kepala dinas palakkan le. Kenapa? Karena ada yang suka tampil mewah. Suka memperlihatkan, mempertontonkan kemewahan. Entah kunju hana gejak kenom, yang gejak kebengeh. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi dari mana atau bagaimana cara mengikis aljah itu? Itulah tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwa. Di mana cara membersihkan jiwa? Satu di antaranya itu perbanyak ibadat fardu secara berjamaah, lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Makanya pejabat itu sebenarnya wajib dia ke masjid. Pejabat kepala dinas wajib dia ke masjid. Hanaino palain, tapi ini kan masjid ini kan tingkat provinsi. Mereka wajib ke sini sebenarnya. Nak plakat mandui Pak Likut Kalau kubah plakat yang tinggal ke penceramah siapa? Naib imam tahu kan. Sebenarnya mandum naik wah Likut. Panjang yo datu tahu subsidi ke pejabat mandum ya. Untuk apa? Untuk mengikis jah itu. Karena jah itu berpotensi berbahaya. Menimbulkan rasa cemburu di tengah masyarakat. Orang-orang yang kurang-kurang pendapatan, kurang-kurang penghasilan menjadi benci kepada pemerintah. Lalu datang si munafik, disiarkan yang hoak-hoak, info-info palsu, sehingga terjadilah kebencian terus menerus. Maka sekarang ini Bapak Ibu berbahagia, kalau sedikit aja kita cungkil, tacui bacu mentang, urang habis bengedung ke pemimpin. Pakon? Karena itu tadi, karena ada oknum, ada sebahagian tampil sangat mewah di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat duk gerah. Yang motor lupa mewah-mewah, pakai pakaian lupa mewah, pesiar jak perjalanan, anak menantu, macam lah. Ya, jadi antipati. Padahal raja yang bagus itu kan raja yang dicintai oleh rakyatnya. Pejabat yang baik itu kan pejabat yang menyatu dengan rakyatnya, dihormati, dihargai. Lagi yang getubit dari masjid merumpak mak-mak jaro kan. Nyokan bang getubit pejabat kita urang laki sedekah mendukan gitu. Maka urang ngabe katin maksudnya banyak yang miskin. Aljah. Baik, kembali ke pokok pembahasan kita nomor 53. Tanda hari kiamat yang masih jauh adalah membuat rumah sebagai ajang pamer kemewahan. Nah, ini juga perbuatan yang tercela. Kita lanjutkan. 54 kasratus sawa'iqi indak tirabis sa'ah, banyak halilintar. Nomor 53 ini 54 banyak gelantu apa namanya, petir. Siaat ciu le. Bapak Ibu, gelantu itu kata orang-orang fisikawan, orang-orang ilmu alam, itu memang gejala alamiah, terjadi loncatan arus listrik kan, itu katanya. Memang ya, ketika diteliti, ketika dikaji ya memang ya. Sama dengan tsunami. Tsunami itu udah pernah kita bahas di sini kan. Tsunami itu terjadi karena gempa. Iya, memang ya. Tapi kan muncul pertanyaan lagi.
kenapa bisa gempa? Oh, lempengan bumi patah, retak. Kenapa bisa retak? Oh, patah. Kenapa bisa patah? Oh, bergeser. Kenapa bisa bergeser? Kan payah ada yang cuba-cuba. Akhirnya depu jauh le. Oh, Tuhan bergeser. Udah terjawab. Loncatan listrik itu kenapa bisa sering terjadi? Karena ion negatif, ion positif bertemu, karena terjadi kombinasi. Terjadi kombinasi itu kenapa bisa terjadi? Kan Allah bikin ini Bapak Ibu ya. Gerhana gelantu, dua di antara tanda-tanda alam yang semakin sering terjadinya, maka pertanda kiamat semakin dekat. Ciu jino bacu reduk, ciu le gelantu, tum le kan? Ini pertanda. Dan ini bukan karena karangan para ulama. Para ulama memahami ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? An Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini juga salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak sekali meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah dan Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Sa'id, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taksuru sawa'iqu 'inda iqtirabis sa'ah hatta ya'tiyar rajulul qauma fayaqulu man su'iqa qibalakum. Ketika banyaknya gelantu itu karena banyaknya gelantu, banyaknya petir, banyaknya halilintar itu adalah ketika kiamat mendekat, ketika dekat terjadinya kiamat, kata Rasulullah. Sampai-sampai nanti datang satu orang menemui orang lain, bertanya, apa yang terjadi di sebelah kalian? Maka mereka menjawab, apa yang terkena saat terjadinya halilintar di sebelah kalian? Lalu mereka jawab, kena ini, kena itu, macam-macam. Hari ini, hari itu bersambung-sambung, petir tiada habis-habisnya. Semakin hari semakin sering. Di dalam ayat Al-Quran yang mengisahkan kehidupan umat masa lalu, banyaknya gelantu ini juga pertanda sebagai salah satu hukuman Allah kepada orang-orang yang waktu itu tidak lagi mematuhi perintah Allah dan melakukan kebohongan kepada para rasul Allah. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadhathumus sa'iqatul 'adzab. Fa'akhadhathum sa'iqatul adzab. Mereka ditimpa oleh halilintar. Kaum Samud yang membantah, yang membangkang ajaran yang dibawa oleh Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Salih, maka mereka pun ditimpakan halilintar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini kira-kira gambarannya. Jadi ini tidak panjang-panjang, kita memang singkat sekali pembahasannya. Nomor urut ke-54 tanda hari kiamat adalah semakin seringnya terjadi petir atau halilintar. 55. Kasratul kitabah wantisyaruha. Nomor 55. Di antara tanda kiamat lainnya adalah banyaknya karya tulis dan tersebar di mana-mana. Dulu 10 atau 20 tahun lalu, kita kalau menulis artikel, kita menanti dan mengantri supaya diterbitkan di sebuah majalah atau di sebuah koran. Apalagi menulis buku, bertahun-tahun kita lobby, kita bayar penerbitnya supaya diterbitkan buku kita.
Itu 10 tahun lalu, saya teringat betul. Atau 20 tahun lalu lah. Zaman-zaman saya kuliah dulu, itu kita antrian supaya bisa dimuat tulisan kita di Serambi, di Waspada, di Kompas, Republika dan sebagainya. Begitu dimuat, lompat-lompat kita dalam gelap karena tulisan kita bisa dibaca oleh orang lain. Artinya tulisan yang dipublis, yang dipublikasi, yang disebarkan pada masa itu sangat terbatas jumlahnya. Sekarang nggak perlu ngantri, semua orang udah menulis sekarang. Lepupu tulis bisa juga publis kan? Bikin blogspot sendiri, bikin YouTube sendiri, bikin WA sendiri, bikin FB sendiri, pagi sore nulis bro tulis je diterbitkan kan? Maka entah apa orang sekarang menulis. Wa min asyrati sa'ah kasratul kitabah wantisyaruha. Banyak tulisan-tulisan lalu tersebar tulisan-tulisan itu, isinya nggak ada. Isinya tidak banyak manfaat, maksudnya bukan nggak ada, ada isinya, ada manfaatnya, tetapi terlalu kecil manfaat dibandingkan karya yang terlalu banyak. Atau dari sekian banyak karya, hanya sedikit di antara karya tulis itu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa ketika membimbing tesis, membimbing skripsi, tulislah sesuatu yang kalau misalnya dibaca oleh orang lain, suka orang membacanya dan berguna bagi orang. Puya tulis engkon. Nah, yang tulis di mana Allah berada, maka pun engkon, kan? Orang setelah baca tambah pening dia. Untuk apa itu? Yang biar dapat sarjana, dapatlah sarjana dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi nomor 55, banyak sekali tulisan. Berapa ribu sekarang mahasiswa, maka sekian ribu pula lahir tulisan dalam tahun ini misalnya. Tapi isinya hampir entah, yang nulis nggak tahu apalagi yang baca kan. Si tulis yang itu boleh je. Pada sidang kan kita tanya, punya mbak, anak dua oleh. Nah, apalagi yang baca nanti. Begitulah, banyak tulisan tersebar begitu saja tetapi tidak membawa manfaat. Ini juga merupakan tanda akhir zaman. Nah, kita lanjutkanlah pada pertemuan mendatang. Untuk malam ini kita padahi sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.